Hingga suatu hari sebuah panggilan video call masuk di ponselku. Nomor Yuni tertera di layar dan hatiku langsung berbunga-bunga. Aku segera memangku Nita, berharap bisa memberikan kejutan yang manis untuk putri kecilku. Kami akan melihat wajah Yuni, istriku, ibu dari anak yang sedang ada dalam pangkuanku, yang sudah lama kami rindukan. Wajahku tersenyum lebar saat menjawab panggilan itu. Namun kebahagiaan itu seketika hancur. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya, dengan tawa dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Randy di Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Randy. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama putriku yang cantik, Nita namanya. Ini adalah kisah pahit dalam kehidupan rumah tanggaku. Semoga dari kisahku ini ada hikmah yang bisa diambil. Diary, kisahku berawal saat aku mengenal seorang gadis cantik dari desa sebelah kampung tempat tinggalku. Yuni namanya. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak dan ibunya bekerja sebagai petani, sama seperti kedua orang tuaku. Aku sendiri bekerja serabutan. Singkat cerita, setelah perkenalanku dengan Yuni, kami pun berpacaran, dan yang lebih menyenangkan hatiku, kedua orang tua Yuni merestui hubungan kami. Pun demikian dengan kedua orang tuaku. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua kami masing-masing, aku berpikir lebih baik segera menikahi Yuni daripada pacaran. Dan lagi tujuan akhir berpacaran juga menikah. Menurutku lebih baik berpacaran setelah menikah daripada berpacaran sebelum menikah. Lebih bebas dan halal. Diary, akhirnya aku pun menikahi Yuni dengan pesta pernikahan yang sederhana. Yang penting status pernikahan kami sah di mata agama dan di mata hukum negara. Awal-awal menikah semua masih terasa indah, hingga akhirnya lahir anak pertama kami, seorang bayi perempuan cantik yang kami beri nama Nita. Kehidupan kami mulai berubah, kebutuhan semakin meningkat. Kami menjalani kehidupan yang sederhana, bahkan terbilang sulit. Aku bekerja serabutan, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhan rumah tanggaku. Namun, meski sudah berusaha keras, penghasilanku tak juga mencukupi. Kebutuhan hidup kami semakin besar. Apalagi Nita, putri kecil kami, sudah akan masuk sekolah dasar. Biaya sekolah Nita menjadi beban yang mulai terasa berat bagi kami. Diary, hingga suatu malam saat kami hendak berangkat tidur, Yuni menyampaikan keinginannya untuk bekerja di luar negeri. Mas,
Aku gak tahan lihat kondisi kita terus-terusan begini. Nita sebentar lagi masuk sekolah, tapi penghasilanmu belum cukup untuk kita bertahan. Aku sudah pikirkan ini matang-matang. Aku ingin kerja di Taiwan sebagai TKW. Mungkin ini jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup lebih baik dan masa depan Nita terjamin. Aku terdiam. Keputusan Yuni terasa berat bagiku. Namun aku tak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Setelah melalui diskusi yang panjang dan penuh dilema, aku pun mengizinkan Yuni pergi. Aku tahu ini demi masa depan keluarga kami, demi Nita. Kalau memang ini jalan yang terbaik, aku izinkan kamu pergi, Yun. Tapi tolong jaga diri di sana. Kita masih keluarga dan Nita pasti sangat butuh kamu. Diary, setahun pertama di Taiwan, Yuni bekerja keras. Setiap bulan, sebagian dari gajinya ia kirimkan padaku untuk membiayai kehidupanku dan anak kami di kampung. Meski terpisah jarak ribuan kilometer, kami tetap berusaha menjaga hubungan dan komunikasi. Setiap kali Yuni mengirimkan uang, ada harapan baru yang tumbuh di hatiku. Seolah-olah kami perlahan-lahan bisa memperbaiki hidup. Namun, memasuki tahun kedua, semuanya berubah. Yuni tak lagi mengirimkan uang seperti biasanya. Aku mulai khawatir, apakah ada masalah di sana. Aku mencoba menghubungi Yuni berkali-kali, tetapi setiap panggilan selalu ditolak. Pesan-pesan WhatsAppku pun tak pernah dibalasnya. Aku merasa cemas dan kebingungan. Kenapa Yuni? Kenapa nggak pernah membalas pesan? Ada apa sebenarnya? Diary, hari demi hari kecemasanku semakin besar. Tidak ada jawaban. Hingga suatu hari, sebuah panggilan video call masuk di ponselku. Nomor Yuni tertera di layar dan hatiku langsung berbunga-bunga. Aku segera memangku Nita, berharap bisa memberikan kejutan yang manis untuk putri kecilku. Kami akan melihat wajah Yuni, istriku, ibu dari anak yang sedang ada dalam pangkuanku, yang sudah lama kami rindukan. Wajahku tersenyum lebar saat menjawab panggilan itu. Namun kebahagiaan itu seketika hancur. Di layar ponselku bukan wajah Yuni yang aku rindukan. Yuni terlihat sedang bermesraan dengan seorang pria yang tak dikenal. Mereka saling berpelukan, tertawa, seolah tidak peduli. Aku terkejut, terdiam. Hatiku serasa hancur berkeping-keping. Yuni seakan sengaja memperlihatkan kemesraannya dengan pria lain. Pria itu bukan diriku. Yuni, apa maksudnya ini? Yuni tidak menjawab, hanya tertawa dengan pria di sampingnya. Aku segera memalingkan wajah Nita dari layar ponsel. Tak ingin anakku melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku itu. Aku langsung memutuskan panggilan, mencoba meredam perasaan yang tercabik-cabik. Diary, beberapa hari setelah kejadian itu, aku sadar bahwa apa yang aku lihat bukan kesalahan teknis, bukan salah paham. Yuni telah berubah dan hatiku tak mampu menahan luka yang begitu dalam. Aku tahu demi harga diri dan masa depan Nita, aku harus mengambil keputusan yang berat. Dengan hati yang tersayat, aku akhirnya memutuskan untuk menceraikan Yuni. Aku memilih melangkah ke depan, meski harus sendirian. Aku tahu Nita masih punya ayah yang akan selalu menjaga dan merawatnya, meski ibunya telah memilih jalan yang berbeda. Masa depan kami mungkin tak lagi sama seperti dulu, tapi aku sudah bertekad. Hidup harus terus berjalan
untuk diriku dan untuk Nita. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Randy di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Randy yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Randy atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pergi dengan janji yang kau bawa untuk masa depan demi kita bersama. Ku relakan kau jauh di negeri sana, tak pernah terpikir kau tinggalkan cinta. Di setiap malam ku menunggu kabarmu, namun kini hanya sepi yang ku temui. Cintamu yang dulu kuat dan tulus, kini hilang terhanyut di arus. Kau hianati aku di balik jarak ini, janji yang kau ucap kini kau ingkari. Kau temukan dia di negeri orang, hinggakan aku dalam luka yang tak terbilang.